Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi kali ini di kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah MTS Boarding School Darul Falah, kita akan belajar bersama-sama mengenal organisasi siswa yang ada di MTS Darul Falah serta tata tertib madrasah. Baik anak-anak sekalian, kita mulai. Yang pertama, visi madrasah. Terwujudnya generasi Rabbani yang berjiwa Qur'ani ala ahli sunnah wal jamaah berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui visi ini, madrasah mengharapkan munculnya generasi Rabbani dari madrasah yang berjiwa Qur'ani, yang dekat dengan Quran dan selalu berhaluan ala ahli sunnah wal jamaah, dan tanpa ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun misi madrasah menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul di bidang tahfidz dan Al-Quran dan iptek, menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu melahirkan manusia-manusia unggulan yang memiliki semangat pembaruan dan memiliki jiwa kepemimpinan serta wawasan yang luas. Menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern, inovatif, dan terdepan dalam tarbiyah Islamiyah. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam proses rekonstruksi perbaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Jika dilihat melalui visi madrasah dan misi madrasah, madrasah memiliki cita-cita besar terhadap seluruh lulusan-lulusan yang berada di MTS Darul Falah. Bagaimana ke depan para lulusan mampu menjadi generasi yang unggul dan tahfidz Al-Quran, unggul dalam iptek, menjadi percontohan, menjadi semangat baru di dunia modern yang penuh dengan inovatif dan terdepan dalam tarbiyah Islamiyah. Dan yang paling penting adalah para generasi lulusan MTS Darul Falah mampu berpartisipasi aktif dalam rekonstruksi perbaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Menanamkan pendidikan berkarakter di madrasah Darul Falah mengembangkan 3 unsur penting, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Intrakurikuler merupakan bagian penting dari kegiatan belajar mengajar, sedangkan ekstrakurikuler merupakan bagian dari media kegiatan siswa yang lebih mengedepankan pada minat dan pengembangan diri siswa. Sedangkan kokurikuler kegiatan madrasah penguatan intrakurikuler, bisa berupa bimbingan belajar, bisa berupa pendampingan efektif, pendampingan khusus untuk pengembangan komputer dan lain sebagainya. Berikutnya, organisasi siswa madrasah atau yang di lembaga lain ini biasa disebut dengan OSIS, adalah wadah organisasi siswa di Madrasah Sanawiyah Darul Falah yang berperan membantu membangun dan menumbuhkan karakter siswa dalam berorganisasi. Bagaimana siswa mau merencanakan, mampu menyiapkan perangkatnya, mampu melaksanakan, menganalisa sekaligus mengevaluasi. Membangun karakter siswa, Madrasah MTS Darul Falah memiliki 4 program penting. Yang pertama adalah religius. Bagaimana siswa diajak dan dibuat, dikonstruk supaya siswa mencerminkan budaya pesantren dalam setiap tindakan. Yang kedua, nasionalis, adalah belajar untuk tidak selalu mementingkan diri sendiri, kelompok, peduli dan saling menghargai. Yang ketiga, mandiri, adalah memiliki etos belajar yang tinggi untuk mengembangkan diri, kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah memiliki integritas. Bagaimana siswa mampu berupaya menjadi pribadi yang dapat dipercaya, jujur serta berkomitmen.
Di kegiatan ekstrakurikuler, Madrasah MTS Darul Falah mengembangkan 5 kegiatan ekstra yang dalam hal ini didampingi dengan program kesiswaan berupa One Student One Extra atau satu siswa memilih satu ekstrakurikuler. Ada kegiatan pramuka, berikutnya ada PMR, kegiatan pencak silat pagar nusa, kegiatan OTC atau biasa disebut kelompok belajar olimpiade, dan kegiatan olahraga, di mana kegiatan olahraga ini mengembangkan 3 kegiatan penting. Yang pertama adalah sepak bola, yang kedua adalah bola voli, yang ketiga adalah atletik. Berikutnya, di MTS Darul Falah, siswa memiliki tugas penting, punya peran penting dalam membangun pembiasaan diri, di mana setiap siswa memiliki tugas yang melekat pada dirinya masing-masing mulai dari pagi sampai dengan kembali pagi. Yang pertama adalah sholat duha, membaca dan bahkan menghafal Yasin, Muratilil Quran, di mana siswa akan terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dikelompokkan sesuai dengan kemampuan sehingga anak-anak mampu belajar Al-Quran dengan baik, didampingi oleh para ustadz, ustadzah, dewan guru yang berada di madrasah. Kemudian sholat berjamaah, berikut juga para siswa diarahkan atau didampingi untuk mampu memimpin tahlil. Tata tertib madrasah, tentu ketika kita berbicara tata tertib akan ada 2 faktor penting. Yang pertama adalah ada hal yang dianjurkan dan tentu ada hal yang dilarang. Bagaimana siswa melaksanakan segala ketentuan madrasah dalam proses belajar mengajar. Berpijak dari itu, maka sebenarnya bisa kita buat skema semacam ini. Ketika ada tertib, kemudian siswa mampu mematuhi, mampu mengikuti tata tertib itu, maka siswa akan mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan penghargaan yang ditata melalui aturan kesiswaan. Akan tetapi jika melalui tata tertib itu kemudian ada siswa yang melanggar, maka sesuai dengan ketentuan yang ditata oleh kesiswaan, terdapat poin pelanggaran, di mana setelah poin itu terkumulatif akan ada sanksi kepada siswa, bisa berupa pemanggilan siswa untuk didampingi khusus untuk penyelesaian masalah atau kondisinya, atau bahkan dipanggil wali kelasnya atau wali siswanya, atau bahkan bisa konsekuensi lainnya. Ini contoh poin pelanggaran. Misalkan siswa tidak masuk tanpa keterangan, ada poin 5 dan seterusnya. Adapun protokol COVID yang diberlakukan madrasah selama masa pandemi yang dimulai dari tahun 2020 bulan Maret, bahwa selama masa pandemi COVID-19 pembelajaran siswa dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu daring dan tatap muka terbatas. Daring akan disampaikan nanti melalui materi kurikulum, melalui platform apa, bagaimana tata caranya akan disampaikan. Adapun tatap muka terbatas, situasi ini masih akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi penanganan COVID di wilayah sekitar madrasah. Mematuhi protokol yang dianjurkan pemerintah serta membuat tata aturan madrasah berkenaan siswa yang boleh atau tidak boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi sejauh ini madrasah mengatur bagaimana siswa ketika bisa melaksanakan tatap muka terbatas memiliki aturan-aturan khusus, termasuk tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam setelah perjalanan jauh atau perjalanan dari zona merah. Yang keempat, yang terakhir, bekerja sama dengan puskesmas wilayah setempat guna melakukan pemeriksaan berkala baik untuk guru maupun siswanya. Protokol COVID-19 3M, memakai masker, atau dalam hal ini siswa biasanya menggunakan face shield, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Di mana dalam penerapannya, siswa ketika mau belajar tatap muka, maka dari datang siswa sudah dicek
kelengkapan masker maupun face shield-nya, kemudian penyemprotan rutin sanitizer, mencuci tangan, kemudian anak-anak ketika selama belajar ditata sedemikian rupa supaya terdapat terjaga jarak antara satu sama lain. Tidak membuat kerumunan. Ketika anak selesai pulang sekolah, setelah selesai pembelajaran, maka anak diarahkan untuk langsung pulang tanpa harus bergerumbul di satu atau dua tempat, sehingga anak-anak langsung pulang ke rumah masing-masing. Membatasi kontak langsung, di mana dalam hal ini madrasah dalam kondisi normal memberlakukan ketika anak datang bersalaman atau dalam bahasa kepesantrenannya adalah sungkem kepada gurunya, kemudian masuk kelas, duduk, dan seterusnya. Maka selama pandemi COVID, kegiatan ditiadakan. Demikian yang kita bisa sampaikan dalam kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah kali ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.